Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan recap untuk Wildcard M5 World Championship hari yang ketiga. Karena kebetulan kemarin gue nggak di-stream, gue ada di meja caster dan tentunya sama seperti Grand Final besok. Nggak besok sih, hari ini, karena video ini uploadnya ya hari ini. Dan nanti jam 1 siang itu udah mulai untuk ajang Wildcard M5 babak playoff crossover. Sehingga ya teman-teman mungkin bisa menyaksikan secara langsung untuk dua pertandingan best of 5 series yang akan dihadirkan besok. Dan kalau kita berbicara untuk ya siapa yang bakal lolos, ya emang masih belum ketahuan teman-teman. Kalau kalian langsung nanya sama gue kayak, Bang siapa yang bakal lolos, siapa yang kira-kira bakal menang, kayaknya itu adalah pertanyaan yang sulit. Jadi seperti biasa di recap kali ini gue hanya akan memberikan sedikit gambaran aja dari apa yang sudah terjadi di hari yang ketiga dan on the way menuju ke hari yang keempat. Kita bakal mulai dari pertandingan pertama dari wildcard hari yang ketiga, ada Keep Best Gaming melawan Umbrella Squad. Jujur, Umbrella Squad juga di sini bermain dua kali, bertemu dengan Keep Best Gaming dan juga bertemu dengan Imperio. Gue mau bahas Umbrella Squad dulu. Jadi Umbrella Squad ini adalah tim yang kebetulan di MCC itu mereka ada di urutan yang pertama di regular season. Secara garis besar, mungkin ya kita bisa simpulkan kalau ini tim emang ya tim yang tidak boleh diremehkan. Terutama ketika kita berbicara soal liga. Nah, ini kan liga kan setnya jangka panjang. Mungkin dengan set turnamen, mungkin bisa dibilang, gue nggak tahu ya apakah ini emang kurang cocok atau bagaimana. Tapi Umbrella Squad terlihat ya bisa dibilang kurang begitu adaptif dengan adanya kompetisi yang kayak turnamen seperti ini. Contohnya ya kayak wildcard gitu loh. Terbukti ketika bertemu dengan Keep Best Gaming, mereka sempat kena Strat, Angela, dan juga Kari. Dan itu juga menjadi power tersendiri dari Keep Best Gaming kebetulan. Melawan Imperio, dua kali Yi Xunshin Faramis ini dilepaskan begitu saja. Dan gue merasa, gue jadi lebih yakin kalau seandainya jangkar dari permainan Imperio ini ada di Faramisnya. Karena seperti yang gue mention juga di meja caster, kalau seandainya ini Aurora atau bahkan si Fashingnya itu yang bakal jadi jangkar utamanya, entah di Xunshinnya atau bahkan tadi Faramisnya. Tapi gue masih merasa kayaknya kuncinya emang ada di Faramisnya. Dan gue nggak tahu kalau seandainya nanti di babak playoff, apakah kebetulan lawan match up-nya adalah tim SMG akan melakukan ban terhadap Faramis atau Yishunshin-nya. Kita tunggu aja nanti siang ya lebih tepatnya teman-teman ya. Selanjutnya, For Miracle Esports. Dia juga bermain dua kali untuk di hari yang ketiga. 02 melawan tim SMG dan 02 juga melawan Nightmare Esports. Jadi kalau kita lihat dari Umbrella Squad tadi kan grup B yang gak lolos. Dan sementara itu For Miracle Esports grup A yang gak lolos. Gue merasa For Miracle Esports juga punya potensi. Mereka bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi perlu disupport. Kenapa gue bilang perlu disupport? Karena kebetulan untuk region kayak Nepal dan Bangladesh yang mungkin baru ketahuan di ISF, lalu baru ketahuan di ajang wildcard, gue ngerasa mereka tuh butuh entah turnamen yang lebih banyak atau bahkan liga yang lebih berjangka panjang, atau turnamen yang emang connecting dengan ya turnamen officialnya Moonton, contohnya kayak MSC, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan tim-tim lain untuk belajar dan improve. So ya gue merasa For Miracle Esports adalah salah satu tim yang potensial banget untuk berkembang. Apalagi kalau kita lihat dari line up-nya, itu si Yahiko, dia bisa main assassin, bisa main gold lane juga, dan tinggal ya melengkapi komposisi mereka. Karena kebetulan For Miracle ini first time-nya mereka untuk berkompetisi di ajang yang levelnya internasional, sehingga sangat wajar kalau seandainya mereka belum mendapatkan spotlight tersebut, yang walaupun gue juga cukup menyesali karena gue belum sempat lihat Yahiko dengan Leslie, yang dimana itu merupakan hero kemenangan ketika mereka di Nepal Qualifier. Dan gue ngerasa dengan Yahiko muncul tanpa adanya Leslie itu jadi kayak wah kurang banget nih. Padahal gue pengen menyaksikan hero powernya dia gitu loh. Tapi ya belum ada kesempatan tersebut. Sehingga gue harus mungkin menunggu event-event lain nanti di masa depan, di 2024 lebih tepatnya. Selanjutnya masih di grup A, Falcons atau tim Falcons asal MENA. Kebetulan untuk Leo dan juga Hulk mungkin karena dia udah punya pengalaman juga di ajang internasional, di level yang internasional, sehingga membuat mereka kayaknya lebih bisa maintain yang namanya stamina. Tapi mungkin untuk Super dan kawan-kawan lainnya yang baru merasakan bagaimana skema panggung internasional, mereka mungkin ada perasaan kayak exhausted, apalagi ketika kemarin mereka harus mengalami yang namanya kendala teknis, kendala connection lebih tepatnya. Memang cukup ironi melihat perwakilan dari MENA yang ternyata hanya finish berada di urutan yang ketiga dari grup A. Karena kalau kita lihat dari track rekornya Leo dan juga Hulk, memang di M3 pertama kalinya mereka muncul dan memang tidak begitu powerful.
Kalau misalkan kita berbicara waktu M3. Tapi di M4 mereka menunjukkan improvement mereka. Di M5 wildcard terutama, mereka juga menunjukkan sebuah gameplay yang menarik dan bahkan menahan tim SMG dengan mencuri poin juga di match yang penting bagi tim SMG dengan skor yang pada akhirnya memang 2-1. Tapi setidaknya ini membuktikan kalau MENA juga improve. Dan ini bakal menjadi lebih menarik karena Triple Esports ada di M5. Hal tersebut akan memicu juga pertanyaan bagi kita. Sekuat apa dan seimprove apa kira-kira region MENA? Anyway, kalau kita berbicara ya Middle East, North Africa yang termasuk juga dengan Saudi Arabia, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya Saudi Arabia ini kayaknya bakal develop lebih cepat daripada negara-negara atau region-region lain. Alasannya nggak jauh gara-gara ya kebetulan kemarin Saudi Arabia sempat mengumpulkan banyak sekali tokoh esports di Riyadh kalau nggak salah, di Riyadh Saudi Arabia. Dan kebetulan di sana mereka sempat mungkin memperbincangkan bagaimana plan mereka untuk 2024 yang bahkan sampai hari ini pun kita masih belum tahu info itu terkait apa. Makanya kita tungguin aja update dari Saudi Arabia. Terutama untuk Falcons yang dimana mereka sudah sangat-sangat improve juga daripada di babak playoff sebelumnya. Karena ya di babak playoff mereka kebetulan tidak sepowerful ini kalau kita berbicara grand final ya di MPL MENA. Dan kita tiba di pembahasan tim terakhir kita nih untuk di hari yang ketiga. Keep Best Gaming. Sesuai dengan ekspektasi gua atau tidak? Kalau pertanyaan kalian kayak gitu ya sesuai dengan ekspektasi gua. Termasuk juga dengan Nova. Gua sempat bilang kalau misalkan nanti akan ada tim dari China 6 bulan setelah mereka rilis Mobile Legends Bang-Bangnya di sana, gua ngerasa man, ini gue memang applause, gue memang tepuk tangan karena mereka mendapatkan kesempatan internasional, mereka mendapatkan kesempatan untuk scrim bersama dengan yang servernya ada di sini, tapi tidak dengan melaju ke babak yang sangat jauh. Seperti yang kita tahu juga, MPL MENA muncul pertama kali di M3 World Championship dan mereka juga nggak langsung tiba-tiba boom meledak jauh gitu, enggak. Mereka pun berproses. Mereka juga ya sharing information. Mereka juga pada saat menjadi perwakilan itu kan gara-gara tim Akatsuki-nya, waktu itu tim MENA ya lebih tepatnya, tim Occupy, itu menjadi perwakilan dari tim MENA pertama kalinya karena mereka itu ya kebetulan yang paling bisa berangkat gitu loh. Ya kita tahu sendiri lah, kasus visa segala macamnya, persuratan itu udah bukan hal yang baru gitu loh di Mobile Legends Bang-Bang. Akatsuki salah satunya, tim asal MENA yang menjadi juara pada pertama kalinya adanya MPL MENA qualifier pada saat itu untuk menuju ke M-Series, M3 tepatnya. Tapi di M3 teman-teman bisa lihat sendiri lah kalau seandainya MPL MENA tuh nggak bisa beranjak jauh gitu loh. Dan bahkan ya syukur-syukur masih bisa lolos di babak group stage karena kebetulan dulu kan masih ada lower bracketnya gitu loh. Kalau misalkan kalian urutan 2 terbawah ya kalian startnya dari lower bracket. Sekarang kan nggak ada gitu loh. Menandakan kalau seandainya ini region yang improvementnya sangat-sangat pesat sekali. Terbukti bagi Leo dan kawan-kawan, terutama mungkin bagi Maro juga, satu sosok yang berada di tim Occupy masih tapi sayangnya tidak lolos ke babak playoff juga karena satu dan lain hal yang sempat gue mention di beberapa video K-Browsing sebelumnya. Yang menarik perhatian gue juga adalah bagaimana cara mereka yang tentunya belajar dari kekalahan. Belajar dari kekalahan yang gue maksudkan di sini tentunya ada relasinya dengan bagaimana Keep Best Gaming atau Nova ke depannya. Karena dengan kita diperlihatkan dengan gameplay dari China, ini kayak menjadi sebuah tantangan tersendiri kalau oh mereka tuh belajarnya secepat itu loh. Oh mereka tuh keep up sama meta emang ya sebelajar itu. Mereka emang bener-bener into meta banget. Draft picknya juga nggak yang draft pick asal gitu loh. Walaupun gue harus berikan catatan kalau seandainya Keep Best Gaming juga terpaku kepada hero power. Ya terbukti mereka mainnya so far Kari power, Angela power. Sekalinya mereka nggak dapetin 2 hero tersebut ya mereka mungkin powernya nggak semaksimal itu. Sehingga mereka pun masih butuh waktu lebih banyak lagi. Dan gue yakin 100% kalau seandainya, kalau ya teman-teman ya, MSC ternyata ada satu tim lagi dari China, gue yakin mereka baru bisa memberikan kejutan dalam kurun waktu sekitar 6-7 bulan ke depan. Let's say di M6 ternyata ada tim China lagi. Gue tidak menutup kemungkinan kalau mereka bahkan kalau seandainya dari wildcard, mereka bisa jadi perwakilan dari wildcard tersebut. Kalau seandainya bukan dari wildcard, kalau seandainya direct invite ke group stage, oh mungkin di group stage-nya mungkin masih struggle, tapi setidaknya ada perlawanan, nggak kayak sekarang. Karena mau bagaimanapun teman-teman, semua tuh ada prosesnya, semua tuh ada waktunya gitu loh. Makanya mungkin teman-teman kemarin ngelihat Geek Farm sekalinya mungkin ada di panggung internasional apalagi offline, mereka cukup kaget yang karena sebelumnya mereka di MPLI itu adalah online, ternyata pas di offline vibes-nya beda dan preparation-nya harus lebih banyak, cheese strat-nya harus lebih
solid juga, harus lebih kaya akan angka juga, mainin kuantitas jadinya. Sehingga lagi dan lagi, ya semua butuh proses teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan Keep Best Gaming atau Nova atau tim-tim China lainnya nanti yang malah akan menjadi sosok tim yang tentunya harus kita patut waspadai gitu loh. Entah di event-event selanjutnya, entah di 2024 atau 2025. Pokoknya pasti mereka akan belajar. Dan kita tahu sendiri lah, itu negara dan region yang bahkan beberapa kali memberikan, apa ya, gue bilangnya memberikan kejutan-kejutan yang mungkin dari segi draft pick, mungkin dari segi gameplay, I don't know. Kalau seandainya di Mobile Legends mereka bakal bisa eksplorasi sejauh apa. Dan kita tunggu aja untuk region China berkembang. Semua orang berproses. Lanjut, kita berbicara untuk hari ini lebih tepatnya teman-teman, yaitu dalam match pertama ada SMG melawan Imperio. Ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan bagi gua. SMG adalah tim yang sangat-sangat kuat dari pick off-nya. Tapi kebetulan Miko bermain dengan Matilda. Dan gue ngerasa Imperio sih perlu banget untuk nge-ban Matildanya. Kenapa? Karena gini, Imperio itu mainnya kayak Roger, Alpha, Yishunshin. Hero-hero yang butuh pattern farming yang free, yang bebas. Sementara Miko dengan Matildanya selalu membukakan map dari lawan-lawannya tim SMG. Hal ini tentu akan sangat bertolak belakang, sangat kontradiktif sekali dengan gameplay dari Imperio. Tapi gue juga merasa tim SMG perlu memberikan respect minimal satu hero dari dua hero yang gue mention ini. Antara Yishunshin atau Faramis, entah kenapa gue masih percaya kalau Faramis itu adalah masalahnya. Yishunshin sekalinya nggak ada Faramis, dia nggak bakal sepowerful itu dalam team fight. Sehingga gue ngerasa kayaknya Faramisnya yang jadi masalah dari Imperio. Tapi dari tim SMG, gue ngerasa Matildanya mungkin akan jauh lebih masalah. Walaupun kita tahu sendiri, Miko power dengan hero Chow. Tapi untuk kali ini, urusannya mapping. Urusannya adalah pattern farming, dan Aurora adalah jungler yang full potential dengan damage dealer. Sehingga menutup kemungkinan sekali kalau seandainya dirusuin jungle-nya ya udah pasti early-nya bakal kemakan. Memang kalau kita berbicara data, tim SMG sebagai tim tuan rumah dari wildcard akan sangat diunggulkan untuk babak playoff crossover ini, yang tentunya akan langsung menuju ke babak M5. Menang M5. Tapi tim SMG juga tidak boleh meremehkan Imperio. Karena menurut gue Imperio juga punya banyak cistrat. Mereka juga memperhatikan detail-detail dari lawan-lawannya dengan memberikan respect ban. Contohnya waktu ketemu Umbrella Squad, Troublemaker Gusionnya sampai di ban. Bayangin besok Stormy, kira-kira hero apa yang bakal di ban tentunya. Atau bahkan mungkin jangan-jangan 3 bandnya akan menuju ke arah Miko, Matilda, Kaja, Chow. Who knows man. Selanjutnya untuk match yang kedua ada Lilgan versus Nightmare Esports. Nah ini dia yang menarik. Nightmare adalah tim yang selalu berfokus kepada Bruno dan juga gold laner yang mandiri, yang independen. Sehingga Nightmare itu sering banget untuk membiarkan Kemi mendapatkan space-nya, mendapatkan snowballing evac, turtle yang objektifnya nanti akan sharing gold kepada gold lane. Lalu mungkin bagaimana cara Kemi untuk mendeliver damage itu selalu menjadi sorotan. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama Lilgan. Karena Lilgan ini adalah tim yang adaptif banget. Mereka adalah tim dari Mongolia yang cepat banget untuk belajar dari kesalahan lawan-lawannya. Gue ngerasa Lilgan mungkin akan kecurian poin terlebih dahulu karena itu habit mereka. Lawan Keep Best Gaming, mereka kecolongan poin. Lawan Imperio, mereka kecolongan poin. Lawan teman-teman dari tim Umbrella Squad juga, mereka karena cistratnya Gusion Pick, mereka juga kecurian poin pertama. Makanya nggak menutup kemungkinan kayaknya di match kedua itu gue ngerasa Nightmare Esports mungkin akan bisa sedikit memberikan tekanan di game yang awalnya, game pertama atau bahkan game yang kedua. Tapi ketika menuju ke poin yang ketiga, karena ini adalah best of 5 series, gue merasa wah ini teman-teman dari Nightmare gak boleh meremehkan tim yang satu ini nih. Karena kebetulan Lilgan adalah tim yang sangat-sangat Bebex sentris. Dan mereka selalu memberikan semua hal agar Bebex mampu untuk melakukan juke poinnya atau gocekan-gocekan indahnya. Dan tetap mampu untuk melakukan deliver damage. Jangan lupa juga ini Bebex main Brody power banget, main 1-1 power banget, main Ixia juga dia power. Minusnya adalah gua belum lihat Lilgan bermain dengan Cloud. Apakah nantinya Kemi membaca hal tersebut dan mungkin Nightmare bisa membaca gerakan kalau seandainya ya emang Lilgan ini powernya dengan menggunakan team fight 5. Karena kebetulan mereka tidak bermain dengan Cloud sampai saat ini. By data emang gak bisa bohong dan memang kita belum melihat Bebex dengan Cloudnya. Tapi kalau ini Bebex nih, si gold laner Lilgan bisa Cloud, oh gue yakin ini tim sih lumayan kaya akan draft pick dan bahkan sangat sulit untuk ditebak gameplaynya. Sehingga ya lagi dan lagi, kalau kalian berbicara data, ya emang tim SMG dan Lilgan berpotensi besar untuk masuk ke M5. Tapi
tidak boleh meremehkan bagaimana Imperio dengan Chistratnya, Nightmare dengan main galaknya dan gerakan-gerakan yang tidak bisa diprediksi. Karena gue ngerasa Laos emang bukan region yang banyak referensi atau resource untuk kita kita gali gitu loh gameplaynya. Sumber-sumber yang mungkin bisa kita lihat yang paling M-Challenge gitu loh kalau misalkan kita berbicara Laos. Tapi lagi dan lagi, untuk Lilgan, Digital Gaming ada, ISF ada, datanya pun banyak gitu loh. Qualifier juga kemarin mereka sempat terseok-seok, makanya gue merasa walaupun Lilgan dan tim SMG potensinya gede banget untuk ke M5 via wildcard, tapi ini bukan menjadi game yang mudah bagi mereka berdua. So good luck untuk siapapun yang menuju ke M5, may the best team win. Sekian untuk kelas KB kali ini, dan jangan lupa saksikan untuk M5 wildcard siang ini, lebih tepatnya mulai dari jam 1 waktu Indonesia bagian Barat atau 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di recap selanjutnya, tentunya recap untuk hari Minggu. Jangan lupa bahagia. Dadah.